Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Izinkan saya hari ini mengajak kalian semua pergi ke Pulau Bali pada zaman dahulu kala. Di sana hidup sebuah keluarga kaya yang bernama keluarga Sidi Mantra. Sidi Mantra tinggal bersama anak tercintanya, Manik Anggrana. Manik anak yang suka berjudi dan sering berbohong. Pengen tahu di mana Manik Anggrana sekarang berada? Manik Anggrana, Manik Anggrana. Banyak sekali waktu hari ini, cukup untuk berjudi besok. Aku manja, tahu berjudi malam, berjudi siang. Uang ayahku habis beli itu seperti angin lalu hilang. Mari kawan bersenang denganku, habiskan malam dengan diri-dirian. Jika uangmu habis berlalu, ada uang lain yang disimpan. Ya, Manik suka berjudi dan ayahnya tahu kebiasaannya itu. Ia sering memberitahu anaknya mengingatkan untuk berhenti. Namun, apa yang terjadi teman-teman? Ya, Manik tidak pernah mendengarkan ayahnya. Ia tetap berjudi hingga keluarganya bangkrut. Dan ternyata ia memiliki banyak sekali hutang dan sekarang dikejar oleh orang-orang yang ingin menaginya. Ayah, bantu aku ayah. Ayah, bantu mereka ingin menangkapku ayah. Mereka ingin membunuhku. Tolong bantu aku ayah. Manik Anggrana. Oh nak, kasih tahu apa lagi? Semua uang, semua barang sudah habis untuk melunasi hutang-hutang nak. Lirik Sidi Mantra terhadap malam itu Sidi Mantra berniat pergi ke Gunung Agung untuk meminta sebagai emas dari Suki. Sesampainya di Gunung Agung, lonteng. Oh, Raka Basuki, namaku Sidi Mantra. Tolong bantu aku, tolong berikan aku emas. Aku bangkrut karena anakku Manik Anggrana berjudi. Tiba-tiba muncul Raka Basuki dan memberikannya banyak sekali emas. Sidi Mantra yang mendengar itu merasa bersyukur dan segera bergegas mengambil emas itu untuk membayar pulang. Sesampainya di rumah, emas yang dia dapatkan tadi diserahkan kepada anak tercintanya, Manik Anggrana. Oh nak, pergilah, lunasi hutang-hutangmu nak, lunasi semua hutang-hutangmu. Kurasa ini semua cukup nak. Manik Anggrana yang melihat itu senang sekali dan janji tidak akan berjudi lagi. Namun, apakah teman-teman percaya dengan janji Manik Anggrana? Tentu saja, ia berbohong. Ia tetap berjudi hingga memiliki hutang. Bahkan, hutangnya semakin bertambah banyak. Ia pun kembali mereka kepada ayahnya agar permintaannya dituruti. Ayah, tolong aku. Hutangku bertambah besar ya. Tolong aku ayah. Dengan tegas, Sidi Mantra menjawab, wahai anakku, aku sudah seringkali menolongmu dan memberimu kesempatan. Kini aku sudah tidak bisa menolongmu. Pergilah dan berjuanglah sendiri. Manik Anggrana bingung dan ia tak tahu harus meminta tolong kepada siapa lagi. Ia pun merenung. Ia tiba-tiba memiliki ide.
untuk menjual kereta kecil milik ayahnya. Apakah kereta kecil ini laku jika aku jual? Tanyanya pada diri sendiri. Setelah itu, ia segera bergegas pergi ke pasar untuk menjual kereta tersebut. Dan ternyata ia bertemu pedagang yang sekaligus teman dengan Anggrek yang mengatakan bahwa kereta tersebut bukan kereta biasa. Hei Mani, apakah kau tahu kereta ini bukan kereta biasa? Kereta ini adalah kereta ajaib yang mampu membawa kita Basuki, yang terkenal mampu menyelesaikan masalah orang dan memberikan kekayaan. Mani akan mengetahui itu memiliki ide untuk menemukan Basuki. Firasatnya mengatakan bahwa ayahnya mendapatkan sebagian emas dari nada Basuki tadi. Ia pun segera bergegas pergi ke Gunung Agung. Sesampainya di Gunung Agung, oh iya Nada Basuki, tolong berikan aku emas ataupun uang. Tiba-tiba Nada Basuki muncul dan membuat orang-orang ketakutan bukan lagi. Nada Basuki, tolong bantu aku, tolong berikan aku emas ataupun uang. Ucap Bani Anggrek dengan bangga. Nada Basuki kemudian memberikannya emas. Hei Bani Anggrek, kau inginkan emas dariku? Ambillah, tapi berjanjilah untuk berhenti Basuki dan pergilah dari tempat ini. Manik setuju dengannya. Baik. Tapi Manik melihat ekor naga Basuki yang dihiasi oleh permata yang fantastis nilainya memiliki dunia jahat dalam hatinya. Jika aku menonton ekor naga tersebut dan mengambil mata dari ekornya, aku akan menjadi kaya. Ia pun segera membebaskan ekor naga Basuki dan mengambil permata dari adik. Naga Basuki yang terluka dan tak menyangka bahwa Manik Anggrek akan melakukan itu semua. Oi Manik Anggrek, tega-teganya kau melakukan itu semua padaku. Rasakan ini. Tiba-tiba tubuh Manik Anggrek terbakar dan berubah menjadi api. Di tempat lain, si mantra yang misalnya ditanya berusaha menyusul pergi ke Gunung Agung. Firasatnya mengatakan bahwa anaknya lah yang mengambil kereta tersebut. Sesampainya di Gunung Agung, ia kaget, ia sedih, ia bingung, ia merasa terpukul melihat kondisi anaknya yang sudah menjadi api. Ia meminta pada Nada Basuki untuk menghidupkan anaknya kembali. Tolong hidupkan anakku kembali. Dia adalah anakku satu-satunya. Dia adalah anakku yang paling aku cintai. Tolong hidupkannya kembali. Jika perlu, bantu aku untuk membimbingnya menjadi lebih baik. Nada Basuki merasa takut menyetujui permintaan dari si mantra. Namun Nada Basuki mengatakan bahwa si mantra dan Manik Anggrek harus tinggal di tempat yang berbeda. Beberapa hari kemudian Manik Anggrek hidup kembali. Ayah, maafkan aku ayah. Aku berjanji tidak akan berjudi lagi ayah. Aku berjanji ayah. Maafkan aku. Namun sesuai perjanjian di awal, si mantra harus tinggal di tempat yang berbeda dengan Anggrek. Dengan kekuatannya, si mantra mampu membalikkan ekor dari Nada Basuki. Kemudian, si mantra membuat garis pemisah antara dirinya dengan anak tercintanya Manik Anggrek. Dari garis tadi muncul air yang lama-lama menjadi deras. Air tersebut
membuat gunung agung berpisah dari daratan di sekitarnya. Dari garis tadi muncul air dengan berlaut menjadi selat. Selat tersebut memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali, sebagaimana seperti wanita terang dengan si terang. Orang-orang menyebut selat itu sebagai Selat Bali. Nah teman-teman, dari cerita tadi, pesan apa yang dapat kita ambil? Kasih anak sepanjang darah, kasih orang tua sepanjang masa. Kita tahu bahwa kita harus menuruti nasihat perintah dari orang tua kita. Kita juga tahu bahwa orang tua kita selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Namun, coba deh kalian semua renungkan, coba kalian bayangkan, apakah kita sering memberikan yang terbaik untuk orang tua kita? Dari cerita manik tadi dapat kita simpulkan bahwa sebaik-baiknya anak adalah anak yang tidak membebankan orang tuanya sama sekali. Itu saja cerita yang dapat saya sampaikan. Saya Asfari Indra Abdi Suara Putra dari SMK Negeri Jember pamit undur diri. Sampai